Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Adalah mukjizat. Mukjizat, maka ini adalah beda tipis antara mukjizat dengan karamah. Kalau karamah ini dimiliki oleh orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang mempunyai keyakinan yang kuat, yang mempunyai ibadah yang sangat kuat, seperti yang jelaskan kemarin, sehingga Allah memberikan mereka di luar kebiasaan yang disebut dengan khariqul adah. Itu disebut dengan karamah kepada para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana karamah di sini tidak boleh ditampakkan. Di sini tidak boleh ditampakkan. Berbeda dengan mukjizat. Kalau mukjizat maka wajib untuk ditampakkan, karena itu adalah sebuah bukti kalau dia adalah memang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mukjizat-mukjizat yang ada semua kita bisa mengenal kepada para rasul, para utusan Allah dari sebelum-sebelumnya. Seperti halnya Nabi Musa, kita terkenal dengan tongkat yang berubah menjadi ular. Itu sebuah mukjizat namanya. Seperti halnya juga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat banyak, seperti Rasulullah pernah membelah rembulan. Rasulullah SAW mengeluarkan air. Sedangkan mukjizat yang paling agung Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbukti sampai sekarang, ya yang ada sampai sekarang yang kita menjadi panutan, yaitu adalah Al-Qur'an. Itulah sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbukti sampai akhiruz zaman. Betapa banyak Al-Qur'an di sini semuanya mencocoki kepada setiap zaman manapun, akan mencocoki. Setiap zaman pasti di situ dijelaskan dalam Al-Qur'an. Di zaman sekarang akan mencocoki juga. Jadi setiap zaman maka cocok terus, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentang mukjizat dan juga sesuatu tentang macam-macamnya tentang pertolongan Allah, dan juga adalah tentang macam-macamnya tentang siksaan atau yang menimpa siksaan kepada orang-orang, yaitu di hari akhir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala terhadap orang-orang yang baik dan akan memberikan siksa kepada orang-orang yang tidak baik. Akan memberikan siksa kepada orang yang bejat. Itu adalah kita hak, dan kita di situ adalah mempercayai bahwa setiap orang yang sudah taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang baik. Bukan ini kebaikan bukan cuma sekedar di akhirat saja, kan, tetapi di dunia juga Allah akan memberikan kelimpahan banyak. Kita bisa melihat kepada orang-orang yang soleh. Kita bisa melihat secara zahir orang-orang yang berilmu. Kita lihat secara zahirnya orang-orang yang berilmu, betapa tenangnya mereka kehidupan mereka. Kita tidak tahu apa pekerjaannya mereka, ya, ke sawah tidak, berdagang juga tidak, tapi kehidupannya nikmat terus. Mobil kadang kota ganti datang, walaupun tidak punya sendiri. Ya, tapi mereka juga merasakan tentang kenikmatan hal itu. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh kepada dunia untuk mengejar orang-orang yang taat kepada Allah. Karena dalam hadis disebutkan, Allah pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut hadis qudsinya, bahwa Allah mengatakan kepada dunia, wahai dunia, apabila ada orang yang berhaddam kepadamu, orang yang mengejarmu, maka jadikan dia budak. Akan tetapi di saat ada orang yang mengejar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadilah engkau budak kepadanya. Jadi dunia akan menjadi budak orang yang mengejar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dunia akan memperbudak orang yang mengejar dunia. Akan diperbudak sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan kenikmatan di dalam dunianya. Dia cuma sibuk dalam bekerja. Akhirnya dia mati belum menikmati tentang dunianya. Yang nikmat siapa? Anaknya yang enak, ya. Ini yang disebut dengan atinggal dunyahnya. Atinggal dunya. Menyisakan dunia, betul. Yang payah itu adalah orang tuanya, yang menikmati adalah anaknya. Rugi jadinya.
maka janganlah kemudian ditukar tentang akhirat kepada dunia. Tapi sebaliknya di saat mereka mengejar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan itu bukan cuma dirasakan oleh dirinya. Dia di samping dia menikmati tentang kehidupan di dunia, dan juga semua keturunannya juga akan mendapatkan kenikmatan pula. Kenapa? Karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggal milih sekarang, mau milih yang mana? Apakah kita mau milih untuk diperbudak dunia, atau dunia akan menjadi budak kita? Tinggal milih. Yaitu dengan cara, kalau kita pengen dunia menjadi budak kita, maka kita dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin diperbudak oleh dunia, maka kejarlah dunia. Maka seperti itu. Wa ila kauni hadzal amr kafiyan fi ifadatil yaqin isyaratu bi qoulihi ta'ala. Maka ini adalah isyarah, adalah petunjuk, maka cukup bagi kita isyarah, petunjuk secara keyakinan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak cukup kepada kalian apa yang aku turunkan kepada kalian, yaitu tentang kitab, yaitu maksud Al-Quran, yang mana yutla alaihim, yang dibacakan kepada kalian. Maka apakah tidak cukup? Kita cuma apalagi mendengar, baca kita kadang sudah tidak pernah. Bagaimana bisa berpikir tentang isi Al-Quran? Paling tidak kita walaupun tidak termasuk golongan orang yang memahami secara penuh dalam Al-Quran, paling tidaklah kita menjadi orang yang ahli baca Al-Quran, walaupun kita tidak faham tentang isi Al-Quran. Terus bagaimana caranya? Ya kita belajar di dalam Al-Quran. Terus kalau misalnya kita tidak lancar dalam membaca, ya kita belajar. Apa salahnya? Kita belajar, waktu kita masih panjang. Dalam belajarnya kita dalam Al-Quran itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Lebih-lebih sampai kita bisa membaca tentang Al-Quran. Malu beb, kita sudah besar-besar. Loh, ente malu, malu. Ahsan kita malu sekarang daripada harus malu nanti ketika kembali kepada Allah. Kemudian ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kau tidak bisa baca Al-Quran? Malu di saat itu. Tapi sekarang tidak malu. Lebih baik kita melepaskan malu sekarang, akan tetapi nanti tidak malu di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak menjadi hal yang hina bagi kita. Kadang orang itu banyak menyalah artikan, seharusnya yang hina di situ adalah dibangga, yang harusnya yang hina itu dibangga-banggakan, yang malah yang harus dibanggakan itu dianggap hina. Seperti apa sekarang? Banyak seperti halnya sekarang orang-orang bangga dalam kemaksiatan. Mereka bangga, ya, dengan membawa kemaksiatan, diombar-ombar dengan cerita-cerita yang sangat bangga mereka. Dia tidak malu, tapi di saat dia harus belajar tentang keilmuan, dia merasa malu. Seharusnya kebalik, seharusnya kita mengombar-ombarkan tentang kebanggaan kita di dalam untuk mengenal tentang agama, dan kita merasa malu di dalam kemaksiatan. Jangan kemudian kita balikan fakta. Itu adalah pekerjaan syaitan. Maka cukup bagi kita sesungguhnya dalam Al-Quran, mendengarkan tentang isi-isi Al-Quran. Lebih-lebih kita sangat mudah, yaitu di dalam HP kita bisa membaca tentang arti-arti Al-Quran. Dalam HP di sini kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka betapa mudahnya. Maka tidak ada alasan. Itu yang pertama, yaitu dengan cara bisa menguatkan kita dalam keimanan, yaitu adalah dengan cara kita mendengarkan tentang ayat-ayat Al-Quran, dan juga tentang ilmu-ilmu tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian tentang kalam-kalam para ulama. Kemudian yang kedua, asbabus tsani, sebab yang nomor dua yang bisa menambahkan di dalam keyakinan kita, yaitu adalah ayyunzur bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard wa ma batsallahu fihima min ajaibil masnu'at wa bida'il mukawwinat. Begitu juga yang nomor dua yang bisa menambah dalam keyakinan kita, yaitu adalah dengan memandang kita memandang tentang alam semesta, yaitu dengan pandangan i'tibar. Pandangan i'tibar ini adalah
sebuah pandangan contoh. Kita melihat kepada hal-hal yang jelek, wallah itu jelek, maka kita langsung kembalikan kepada diri kita, mudah-mudahan saya tidak mengerjakan seperti itu. Maka ini adalah pandangan iktibar. Kemudian kita melihat kepada alam semesta. Kita melihat matahari, wallah ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa diikat tapi tidak pernah jatuh ke bumi. Ya, itu adalah pandangan iktibar. Wallah betapa mulianya, betapa agungnya, betapa kasihnya Engkau kepada makhluknya, telah memberikan satu tumbuhan yang ada di depan rumah seperti halnya mangga, tanpa dikasih gula, ya, tapi berbuah dengan lebat, memberikan jalan rizik untuk kita, dimakan dengan manisnya. Kalau misalnya harus manusia yang ngasih gula, butuh berapa kilo gula ini yang harus dikeluarin. Tapi kita tidak, hanya sekedar membiarkan pohon untuk tumbuh di depan rumah kita, sudah bertumbuh dengan memberikan rizik kepada kita. Ini adalah disebut dengan pandangan iktibar. Maka berfikirlah juga seperti itu. Betapa mulianya, betapa agungnya Allah, Engkau telah menciptakan semuanya. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin setiap ada sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian ada, pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin dengan sendirinya ada. Oh, ini dengan sendirinya ada. Tidak mungkin. Pasti ada yang mengadakan. Siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah juga memperlakukan tentang hukum alam. Hukum alam yang disebut dengan gravitasi bumi. Ya, setiap sesuatu yang dari atas pasti ke bawah. Itu karena hukum alam. Semua Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum alam sesuai dengan alamnya mereka. Makanya beda antara alam manusia beda, alam jin beda, alam hayawan beda. Ente jangan sama-samakan. Sedangkan alam yang paling baik itu adalah alamnya manusia. Tapi apabila menjadi bejat alamnya manusia, maka lebih hina daripada hayawan. Itu adalah alamnya manusia. Maka gunakan alam yang Allah tentukan, semua yang ada di dalam undang-undang kita. Ini sudah menjadi fitrahnya manusia. Apa yang Allah undang-undangkan di dalam syariat, bukan berarti kita mengatakan saya tidak mampu untuk melakukan. Tidak mungkin. Allah memberikan ujian, memberikan undang-undang yang ada kepada manusia itu sesuai dengan kapasitas manusia. Tidak mungkin Allah kemudian memaksakan kita untuk terbang seperti burung. Itu karena tidak semuanya mampu. Makanya Allah tidak menetapkan wajib manusia untuk terbang. Tidak ada. Tidak ada. Makanya dulu di zamannya Nabi, dulu masih diciptakan semuanya, masih diciptakan hayawan semuanya. Hayawan itu ada yang tidak tahu kalau dirinya bisa berenang, itu ada yang tidak tahu dulu, tidak tahu. Tapi ketika Allah mengadakan banjir yang besar, kemudian semua oleh Nabi Nuh, ketika itu tidak semuanya dapat tiket untuk ikut ke dalam perahunya. Tapi ada sebagian yang tidak ikut. Kenapa? Karena dia memang sudah bisa untuk berada, Allah sudah memberikan tabiat kepada mereka untuk bisa berenang. Sehingga tidak usah masuk, ini tidak usah masuk karena sudah pasti bisa berenang. Seperti ikan. Mana nanti pernah dengar ceritanya ikan ada oleh Nabi Nuh kemudian dimasukkan ke perahu? Tidak ada. Itu sudah tabiatnya. Allah memberikan undang-undang begitu juga. Kemudian kita dalam puasa Ramadan kemudian mengatakan, saya ini kalau puasa nanti gimana, tidak mampu. Tidak mungkin. Allah sudah memberikan kekuatan bagi manusia untuk bisa puasa dalam puasa Ramadan. Jangan mempunyai alasan-alasan yang macam-macam sehingga melemahkan di dalam keimanan. Maka tidak. Semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kapasitas. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kapasitas kepada keilmuan seperti kepada hayawan. Hayawan seperti halnya ayam. Kapan ayam itu pernah belajar untuk menetaskan telurnya? Ada kursusnya gitu, ada kuliahnya? Enggak ada. Enggak ada. Sudah Allah dia tumbuh besar, sudah bisa bertelur, berarti dia bisa menetaskan telurnya. Sudah tabiat, sudah Allah memberikan ilmunya kepada mereka. Tapi manusia oleh Allah memang suruh usaha. Kenapa? Karena kalau selagi usaha bisa mengalahkan kepada semuanya. Kalau sudah usaha, ilmunya hewan bisa didapat
oleh manusia. Seperti apa? Sekarang manusia bisa menetaskan telur tanpa menggunakan induknya. Apa? Karena ilmu. Makanya dibutuhkan untuk berusaha. Kalau sekali manusia ini bisa di dalam memfungsikan di dalam keilmuannya, maka ilmu yang Allah ciptakan yang diperuntukkan untuk hayawan, maka bisa mereka dapatkan ilmu-ilmu yang diperuntukkan oleh hayawan. Sekarang seperti keilmuan di dalam pertanaman, sebenarnya itu tugasnya dari tanaman-tanaman. Tapi kalau kita dalam keilmuan, karena fungsinya dalam otak di sini bisa memberikan tumbuhan-tumbuhan yang terbaik. Yang dulu misalnya panen bisa ditempuh harus setahun sekali, sekarang bisa ditempuh bisa setahun 3 kali. Itu keilmuan di dalam manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berpikir tentang hal itu. Yang mana kita maka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, yaitu adalah dengan pandangan i'tibar. Itu yang disebut dengan pandangan i'tibar. Sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Tidak gampang setiap ada orang yang sudah kena musibah. Ya, kena musibah kemudian kita cuma bisa ngomongin. Kita cuma bisa ghibah, bisa menggunjing. Oh, itu fulan sudah sekarang. Itu bukan berpandangan i'tibar namanya. Berpandangan i'tibar, maka kita akan mengembalikan kepada diri kita sendiri. Kejelekan yang dilakukan oleh orang lain, maka kita bersyukur kepada Allah karena bukan kita yang seperti itu, dan kita bisa mengetahui bahwa hal itu adalah perkara-perkara yang salah yang harus kita hindari. Itu yang disebut dengan pandangan i'tibar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan isyarat dalam Al-Qur'an, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sanurihim, maka aku telah mempersilahkan kepada kalian, terhadap itu adalah memperlihatkan, saya sudah memperlihatkan kepada kalian tentang beberapa ayat-ayat, yaitu al-afaq fi anfusihim, di dalam diri kalian, hatta yatabayyana lahum annahul haq, dan sesungguhnya sehingga betul-betul jelas kepada kalian annahul haq, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah memang betul-betul hak, betul-betul benar. Allah sudah memperlihatkan kepada kita tentang alam semesta. Betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang alam semesta. Makanya dulu ilmuwan yang ada sekarang yang terkenal seperti ilmuwan tentang astronomi itu semuanya adalah miliknya orang Islam. Yang menemukan angka 1, 2, 3 sampai 0 itu adalah dari Islam, bukan dari orang-orang kafir. Cuman kenapa sekarang kok dicap oleh mereka? Ya karena mereka yang mengambil alih, kemudian mereka yang mengumumkan pertama kali. Padahal bukan. Kalau dalam sejarah ente lihat, walaupun ente cari, pertama kali yang menemukan tentang angka itu adalah dari orang Islam. Yang menemukan tentang penerbangan itu adalah dari Islam. Yang menemukan tentang kedokteran itu adalah juga dari Islam. Kemudian tentang astronomi, luar angkasa, maka di situ adalah Islam. Pertama kali adalah dari Islam. Cuman sekarang sudah dikuasai oleh orang-orang kufar yang disebut dengan NASA. Ya, NASA adalah yang bisa mengembangkan tentang hal itu. Padahal semuanya di situ adalah dari umat-umat Islam. Cuman kita kadang mengkaji di dalam kitab-kitab kita ini adalah yang jauh. Kita jarang mengkaji, membaca juga jarang, apalagi sampai mengkaji. Ya, padahal kita kalau melihat betapa banyaknya di situ adalah penemuan di dalam Al-Qur'an. Itulah ayat yang kedua, yaitu yang pertama tadi adalah dengan cara banyak mendengarkan tentang Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, tentang hadis dan juga tentang kalam-kalam hikmah. Kemudian yang kedua di sini adalah memandang dengan pandangan i'tibar kepada malakutus samawati wal ard, dengan isi dunia. Kemudian yang nomor 3 sebabul salis, yang nomor 3 yaitu adalah ayya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan wa yashmara fi dzalika yabtadilul istita'a fima hunalik. Maka yang nomor 3 yaitu adalah mengerjakan dengan secara sungguh-sungguh. Yang nomor 3 maka bisa menambahkan dalam keimanan, yaitu mengerjakan tentang kesungguh-sungguhan di dalam pekerjaan, baik secara zahir atau secara batin. Harus sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma sekedar kalau tidak sungguh-sungguh maka semuanya tidak jadi. Ente kalau misalnya nanam padi, kalau tidak sungguh-sungguh, ya
Cuman diambil sebutuhnya aja, pokok yang nanam. Habis itu dibiar, diobat juga tidak, maka juga tidak maksimal. Tapi kalau sungguh-sungguh betul itu, setiap hari didatangi, ada ulat satu, masih satu sudah dibuang. Kadang belum ada ulat datang sudah disemprot duluan. Karena sungguh-sungguhannya, akhirnya tumbuhnya. Allah akan memberikan dengan tumbuhan yang maksimal. Tapi kalau tidak, apalagi kita ada dalam ketaatan kepada Allah, kemudian tidak maksimal. Taatan kepada Allah nanggung. Sekarang puasa, besok tidak puasa. Besok puasa, ini nanggung namanya. Ini adalah ibadah yang secara nanggung, maka tidak menguatkan di dalam. Sehingga tumbuhnya keimanan apa? Ya, nanggung juga. Ya, kalau sudah jadi nanggung nih bingung. Kalau padi nanggung nih bingung. Ya, dibuat masak, dibilang beras bukan beras. Ya. Kemudian dibilang tidak beras, ya tumbuhnya dari bibit beras. Nanggung akhirnya. Ini apa aja tidak terpakai, dibuang akhirnya. Begitu juga dalam baut, kalau nanggung ini bingung. Ini mau ditaruh ke sini ke kecil.